Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kalian siapkan buku catatan dan kalian catat semua informasi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Oke? Materi pertama di semester 1 ini adalah tentang memahami gejala alam biotik dan abiotik. Kita mulai ya. Gejala alam. Pastinya kalian sudah sering ya mendengar kata gejala alam. Apa itu gejala alam? Gejala alam merupakan fenomena atau peristiwa yang terjadi akibat adanya interaksi antara komponen di dalam ekosistem atau lingkungan. Nah, di dalam ekosistem atau lingkungan itu sendiri terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Ya, komponen biotik apa saja sih yang ada di sekitar kita? Yang pertama ada jamur, burung, tumbuhan, ikan, dan bakteri. Tentunya masih banyak lagi ya anak-anak contoh komponen biotik atau contoh komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Termasuk kita manusia juga termasuk ke dalam komponen biotik. Selanjutnya komponen abiotik. Ada apa saja sih komponen abiotik yang di sekitar kita? Air, batu, tanah, cahaya matahari, dan gas, oksigen, karbon dioksida, dan sebagainya. Selanjutnya ada dua macam gejala alam. Yang pertama adalah gejala alam biotik, yaitu peristiwa yang timbul akibat adanya interaksi antar komponen biotik di dalam ekosistem. Jadi jika di dalam lingkungan atau di dalam ekosistem itu ada interaksi antara komponen biotik di dalamnya, berarti itu termasuk gejala alam biotik. Jadi ada hubungannya dengan komponen biotik. Sedangkan yang kedua adalah gejala alam abiotik, yaitu peristiwa yang timbul akibat adanya interaksi antar komponen abiotik di dalam ekosistem. Ini kebalikan dari gejala alam biotik ya anak-anak. Jadi kalau yang abiotik itu peristiwa yang ada hubungannya dengan komponen abiotik, tentunya di dalam ekosistem ataupun lingkungan. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ya, contoh gejala alam biotik berhubungan dengan makhluk hidup. Kita lihat. Ada proses metamorfosis, lalu penyebaran penyakit dari bakteri ataupun mikroorganisme lainnya, lalu proses fotosintesis, terus membludaknya populasi eceng gondok, lalu yang terakhir ada penyebaran hama. Tapi perlu diingat bahwa gambar yang Ibu contohkan ini adalah hanya beberapa contoh, masih banyak contoh gejala alam biotik yang lainnya. Nah, kalian bisa cari di internet ataupun dari buku ya anak-anak. Oke, selanjutnya contoh gejala alam abiotik. Ingat, gejala alam abiotik berarti fenomenanya berhubungan dengan komponen abiotik atau benda tak hidup. Kita lihat, ada angin topan, kemudian gunung meletus, tsunami, dan proses terjadinya hujan. Masih banyak contoh yang lainnya lagi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah, untuk melakukan pengamatan gejala alam biotik ataupun abiotik, itu ada langkah metode ilmiahnya. Apa saja langkahnya? Yang pertama ada observasi, kemudian merumuskan masalah, membuat hipotesis,
melakukan eksperimen, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Jadi diawali dengan observasi dan diakhiri dengan membuat kesimpulan. Lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan. Ya, yang pertama, observasi. Apa itu observasi? Yaitu suatu aktivitas pengamatan awal untuk mencari informasi tentang objek yang akan kita teliti. Jadi, untuk melakukan pengamatan atau penelitian diawali dengan pengamatan awal atau observasi. Selanjutnya, merumuskan masalah. Nah, setelah melakukan pengamatan awal, setelah mendapatkan informasi tentang objek yang kita teliti, maka kita buat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan. Ya, berisi pertanyaan terperinci tentang masalah apa saja yang akan diteliti. Jadi, pertanyaan yang lebih terperinci gitu. Contohnya, apakah cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah? Nah, ini salah satu contoh dari rumusan masalah. Selanjutnya, membuat hipotesis. Membuat hipotesis itu merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan harus dibuktikan kebenarannya. Nah, ketika kita sudah melakukan observasi, kemudian membuat rumusan masalahnya, kita buatlah hipotesis, yaitu dugaan sementara. Nah, ada dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 0, dilambangkan dengan H0, yaitu menyatakan tidak ada hubungan antara variabel penelitian. Contohnya, H0 sama dengan cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Tuh ya. Nah, kemudian hipotesis kerja dilambangkan dengan H1, yaitu menyatakan hubungan antara variabel penelitian. Contohnya, H1 sama dengan cahaya mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Bisa dilihat ya, perbedaan antara H0 dan H1. Selanjutnya, apabila kita sudah membuat dugaan sementara, maka kita akan lakukan pembuktian dari hipotesis tadi, yaitu eksperimen. Jadi pengertiannya adalah suatu kegiatan pengumpulan data untuk membuktikan hipotesis. Nah, selama melakukan eksperimen, data-data yang nanti yang sudah diperoleh nanti akan dituangkan dalam bentuk angka dan tulisan, gambar dan video, tabel dan grafik. Selanjutnya, analisis data. Apabila kita sudah mendapatkan data-data yang cukup dalam penelitian, maka data-data yang diperoleh tadi harus diolah dan diuraikan, yaitu analisis data. Suatu proses pengolahan data dan penguraian data yang diperoleh dari kegiatan eksperimen. Yang terakhir, apabila datanya sudah diolah, maka kita akan membuat kesimpulan, yaitu suatu ide atau gagasan akhir yang diperoleh dari hasil eksperimen atau penelitian. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian atau eksperimen, pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau bisa disebut juga dengan variabel. Ada 3 macam variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu faktor yang sengaja dibuat atau diubah. Bisa juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas, atau bisa disebut juga dengan variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya adalah variabel kontrol,
yaitu variabel yang dikendalikan atau objek yang kita teliti. Jadi ketiga macam variabel ini itu saling berkaitan ya, dari variabel bebas, terikat, dan kontrol. Untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu berikan contohnya. Ya, menentukan variabel pada judul penelitian. Bagaimana sih caranya? Ibu akan contohkan di sini ada judul penelitian ilmiah. Judulnya adalah pengaruh media tanam terhadap kecepatan pertambahan panjang batang tumbuhan kacang hijau. Ya, sudah jelas ya judulnya ya. Sekarang kita tentukan variabel bebasnya. Variabel bebas tadi kan merupakan variabel yang mempengaruhi. Dari judul itu variabel yang kira-kira mempengaruhi apa nih? Nah, di sini adalah variabel bebasnya yaitu media tanam. Selanjutnya, variabel terikatnya. Tadi di pengertiannya adalah variabel yang dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Oleh apa? Dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, media tanam tadi mempengaruhi apa? Mempengaruhi kecepatan pertambahan panjang batang. Jadi, itu merupakan variabel terikatnya. Nah, yang terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol pada judul tersebut adalah tumbuhan kacang hijau, karena yang kita teliti adalah, atau objek yang diteliti adalah tumbuhan kacang hijau. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Ibu kasih satu contoh lagi. Ini tapi contohnya penelitian sosial ya. Kalau penelitian sosial, contohnya adalah pengaruh game online terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMKN 1 Kalianda. Ya, variabel bebasnya nih. Variabel bebasnya adalah game online, atau variabel yang mempengaruhi adalah game online. Nah, game online ini variabel yang mempengaruhi variabel apa? Mempengaruhi hasil belajar ya. Jadi variabel terikatnya adalah hasil belajar, sedangkan variabel kontrolnya atau objek penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMKN 1 Kalianda ya. Sampai di sini bisa dipahami? Masih banyak contoh judul yang lainnya ya anak-anak. Oke, selanjutnya untuk melakukan penelitian, seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah. Ada 10, kita lihat. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian berani mencoba, peduli terhadap lingkungan, jujur terhadap fakta, mampu membedakan fakta dan opini, mampu bekerja sama, terbuka dan fleksibel, tidak mudah putus asa, bertanggung jawab, dan yang terakhir menerima pendapat orang lain. Nah, ini sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Tuh. Ya. Ibu rasa cukup untuk materi pada bab 1 ini. Ya, jangan lupa kalian catat semua materi yang telah Ibu berikan pada video ini. Kemudian apabila kalian sudah mencatat, nanti kalian buka pada classroom di bagian tugas kelas. Di situ akan Ibu berikan tugas. Ya, tugasnya dikumpul paling lambat besok jam 3 sore. Oke, dikumpulkannya melalui classroom lagi. Paham ya? Kalian bisa baca di sini teknik pengerjaannya. Yang pasti kalian sudah paham semua ya, anak-anak. Ya, terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ingat, kalau tidak mengerjakan tugas, ya resikonya kalian tidak akan mendapatkan nilai. Paham ya anak-anak? Cukup sekian, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.